Dalam kitab Perjanjian Baru dari Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai dengan ayat 71. Injil Lukas pasal 22 ayat 63 sampai dengan ayat 71. Yang tertulis begini. Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Berbahagialah kita yang boleh diperkenankan Tuhan untuk boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya sapa sebagai jemaat Maha Tuhan. Saat ini kita semua sementara beribadah di rumah. Kita beribadah di rumah saja, yang mana ibadah ini kita laksanakan dari Gereja Gemim Sion Tomohon yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Gemim Sion Tomohon. Salam damai bagi kamu. Berdasarkan penanggalan liturgi, saat ini kita sudah berada di minggu kelima untuk kita menghayati dan memaknai sengsara atau penderitaan yang pernah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam suasana kita menghayati dan memaknai sengsara yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus, kita sebagai umat ciptaan Tuhan sementara berada pada situasi yang mencekam. Karena saat ini kita sementara mengalami pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona yang sekarang telah mewabah secara serempak di mana-mana, menyebar secara cepat dari negara yang satu ke negara yang lain. Di tengah situasi seperti ini, kita hendak memaknai sabda Tuhan melalui bacaan firman Tuhan yang terdapat pada kitab Lukas pasal 26 ayat 63 sampai dengan ayatnya yang ke-71. Sebagaimana yang menjadi bacaan
dari Gereja Masehi Injili di Minahasa di minggu kelima di dalam kita menghayati dan memaknai sengsara dari Tuhan Yesus. Mari kita melihat isi dari bacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar tadi. Bacaan yang telah kita baca dan dengar tadi pertama-tama menceritakan tentang perlakuan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus ditahan oleh orang-orang yang menahan Yesus. Mereka mengolok-olokkan Yesus, memukul, bahkan mempermainkan Dia. Yang kedua, menceritakan tentang peradilan yang dialami oleh Yesus. Yesus diperhadapkan ke mahkamah agama atau yang disebut dengan mahkamah Sanhedrin, yang mana Yesus diperhadapkan ke agama oleh para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyuruh Yesus untuk mengaku bahwa Dialah Mesias. Akan tetapi Yesus tidak memberi jawab atas perintah dari para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka memaksa Dia untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Dia itu adalah Mesias. Yesus hanya menjawab bahwa mulai dari sekarang Anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan tuduhan kepada Yesus bahwa Yesus menista agama mereka dengan mengiyakan perkataan mereka bahwa Yesus anak Allah. Jemaat Maha Tuhan, mengapa mereka menahan Yesus, kemudian mengolok-olokkan Yesus, memukul dan mempermainkan Yesus? Dan pada akhirnya mereka mengadili Yesus dengan melakukan peradilan sepihak. Tidak lain ini dilatar belakangi oleh karena kebencian dari sebagian orang Yahudi, para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, dan para ahli Taurat. Mengapa mereka membenci Yesus? Karena mereka merasa terganggu dengan kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Yesus terhadap mereka, di mana Yesus mengkritik cara mereka beragama dan cara mereka bermasyarakat. Kehidupan mereka tidak sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Yesus sering mengkritik cara hidup mereka yang selalu dilandasi konsep keagamaan. Tetapi dalam realitas kehidupan, dalam praksis kehidupan, berbeda dengan konsep keagamaan yang sebenarnya. Di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Dia katakan seperti ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Apa makna bacaan firman Tuhan bagi kita yang telah membaca dan mendengarkan bagian bacaan ini? Yang pertama, sebagai orang yang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, mari kita membuka diri untuk menerima teguran, kritikan yang baik, sehingga membawa perubahan yang baik di dalam kehidupan kita. Sebagian orang Yahudi, para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka tidak mau menerima kritikan, teguran dari Yesus. Sebab bagi mereka,
apa yang mereka lakukan itu adalah benar. Mereka tidak menghendaki ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan menjadi taken for granted. Dan itu sudah menjadi satu konsep nilai yang diwariskan secara tradisi dan itu tidak bisa diubah lagi. Bagi mereka, Yesus mengganggu status quo, situasi dan kondisi yang mereka alami. Sehingga mereka tidak menerima Yesus, mereka membenci Yesus. Dan sebagai akibat, mereka menahan Yesus, mengolok-olokkan Yesus. Mereka menyiksa Yesus dan mempermalukan Yesus. Bahkan pada akhirnya mereka juga menghakimi Yesus, sebagaimana yang disebutkan di dalam bacaan kita tadi. Perubahan yang dilatar belakangi dan didasarkan pada suatu yang baik, haruslah kita terbuka dan kita terima. Belajar dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang Yahudi, para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, mereka tidak menghendaki ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Maka sebagai akibat mereka mengalami satu kerugian, di mana karya keselamatan Tuhan yang Tuhan Allah berikan melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus tidak dialami oleh mereka. Perubahan kehidupan untuk mencapai kebaikan yang didasarkan pada sabda Allah, itulah pertobatan. Kehidupan sebagai orang Kristen haruslah selalu berada di dalam pertobatan. Selalu ada perubahan kehidupan. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita, bahkan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Sekarang ini, kita sementara berada dalam situasi yang tidak baik. Kita sementara mengalami wabah COVID-19, virus corona yang menakutkan. Menurut data dari Universitas Johns Hopkins, sampai tanggal 24 Maret 2020, jumlah orang yang terkena COVID-19 sebanyak 382.108 orang. Dan yang meninggal sebanyak 16.574. Dengan adanya wabah penyakit ini, mengingatkan kepada kita bahwa ada yang salah dalam kita menjalani kehidupan ini. Jangan-jangan cara kita beriman kepada Tuhan tidaklah benar. Kita menganggap mempunyai kuasa untuk menaklukkan dunia dan ciptaan Tuhan yang lain. Sehingga kita tidak menjaga dan memelihara ekosistem kehidupan yang ada, yang Tuhan telah ciptakan. Dan sebagai akibat, terjadilah ketidakseimbangan ekosistem yang seharusnya kita yang bertanggung jawab kepada Tuhan untuk menjaga dan memelihara kehidupan yang Tuhan ciptakan. Saatnya kita harus menerima dan melakukan perubahan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, kita harus meneladani Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus merendahkan diri untuk menerima olok-olokan, penyiksaan, dan penghinaan. Kita semua tahu bahwa Yesus itu punya kuasa. Yesus dapat melakukan perlawanan. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 53 sampai 54 dikatakan begini. Pada saat Tuhan Yesus hendak ditangkap, Yesus berkata, "Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Jadi, Yesus sengaja
membiarkan penderitaannya terjadi supaya karya keselamatan Allah di dunia dapat digenapi. Yesus membiarkan dirinya ditahan, diolok-olok, dipukul dan dipermainkan. Yesus sengaja menempuh jalan sengsara, via dolorosa, way of grief, way of suffering. Tentunya sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu kita harus merendahkan diri. Salah satu wujud kita merendahkan diri adalah kita menghargai, menghormati, dan memberi kehidupan kepada orang lain. Tentu, untuk merendahkan diri, kita perlu pengorbanan. Apa pengorbanan yang harus kita lakukan? Kita harus berjuang untuk tidak mengutamakan ego kita, tidak mengutamakan kepentingan diri kita. Di minggu-minggu kita menghayati dan memaknai sengsara Tuhan Yesus, atau yang disebut juga dengan Minggu Prapaskah. Kita diminta untuk berjuang menghilangkan cara hidup yang tidak baik dengan kita meneladani Tuhan Yesus. Hal lain yang dapat kita maknai dari pembacaan ini, jangan kita mengikuti cara dari tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka menutup mata tentang kebenaran. Mereka melakukan peradilan agama untuk melegitimasi keinginan mereka membunuh Yesus. Kebenaran mereka tutupi. Tugas kita adalah bagaimana kita menghadirkan dan menegakkan kebenaran sebagaimana yang Yesus lakukan, supaya ada perubahan kehidupan dari kehidupan yang tidak baik menjadi kehidupan yang baik, tentu kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Dan hal yang terakhir yang dapat kita maknai dari bagian bacaan yang kita baca dan dengar ini, di mana melalui penderitaan dari Tuhan Yesus, di situ memberitahukan bahwa Yesus itu dimuliakan. Karena Yesus dimuliakan, maka Yesuslah yang memegang otoritas kealahan sejati. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan tadi. Itu adalah satu ungkapan alegoris, ungkapan kiasan yang disampaikan oleh Yesus. Dalam bahasa Ibrani, kata kanan itu dipakai dengan kata yamin, di mana bagi orang Ibrani, kata yamin itu hendak mengungkapkan kekuatan atau kemuliaan. Keluaran 15 ayat 6 disebutkan, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Jadi bagi kita yang mengakui Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, mempunyai kekuasaan, otoritas dari apa yang Dia ciptakan, termasuk otoritas dari COVID-19, wabah yang sementara melanda kita ini. Tugas kita sekarang adalah kita harus melakukan perubahan di dalam kehidupan, yaitu dengan kita melakukan pertobatan. Hidup di dalam kerendahan hati, meneladani kerendahan hati Yesus, menghadirkan dan menegakkan kebenaran, meyakini bahwa Yesus yang adalah Tuhan mempunyai kuasa. Dia tidak akan membiarkan umat ciptaannya. Semoga firman Tuhan ini boleh membawa berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mendengarkannya. Amin.